Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama kami ingin mengucapkan terima kasih kepada Ibu Hilda Rahmi, Eskom Mkom atas kesempatannya pada presentasi kami yang berjudul Analisa Optimasi dan Komputerisasi Sistem Kasir pada Warung Kopi Pemuda berbasis website. Sebelumnya, saya ingin memperkenalkan anggota kelompok saya. Yang pertama ada Eriko Bagus Rahmatullah sebagai ketua. Yang kedua ada Abdan Julian Kusuma sebagai pemateri. Yang ketiga ada saya Leonor Peja, saya sendiri sebagai moderator. Yang keempat ada Dama Saiful Hakim sebagai pemateri. Yang kelima ada Herlangga Dwi Putra sebagai pemateri. Tanpa berlama-lama kita masuki ke materi tersebut. Materi pertama itu ada latar belakang dari Warung Kopi Pemuda. Warung Kopi Pemuda adalah tempat favorit bagi banyak orang yang bersantai atau melakukan kerja kelompok atau orang-orang pekerja. Namun, sistem manual yang digunakan saat ini sering menyebabkan masalah seperti salah pencatatan pesanan, sulit memantau stok, dan lambat dalam membuat laporan. Hal ini membuat operasional kurang efisien dan bisa mengurangi kepuasan pelanggan. Oleh karena itu, dibutuhkan sistem kasir berbasis website yang dapat mencatat pesanan secara otomatis, memantau stok secara real-time, dan menghasilkan laporan dengan cepat. Dengan sistem ini, Warung Kopi Pemuda dapat meningkatkan efisiensi kerja, mengurangi kesalahan, dan memberikan layanan yang lebih baik kepada pelanggan. Segitu saja penjelasan dari saya. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh untuk Dama, dipersilakan. Baik, selanjutnya ada rumusan masalah. Pada sistem operasional Warung Kopi Pemuda, terdapat beberapa kendala yang membutuhkan perhatian khusus untuk meningkatkan efisiensi dan pengalaman pelanggan. Berdasarkan analisis awal, rumusan masalah yang ditemukan adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah proses pemesanan yang kurang efektif. Nah, sistem pemesanan yang digunakan saat ini belum optimal, sehingga memperlambat pelayanan kepada pelanggan. Nah, yang kedua ini ada kesulitan dalam analisis laporan penjualan dan keuangan. Pemilik usaha mengalami hambatan dalam mengakses dan menganalisis laporan keuangan dan penjualan, sehingga pengambilan keputusan menjadi kurang terinformasi. Yang ketiga ada kesulitan dalam melihat menu yang tersedia dan tidak tersedia. Pelanggan dan staf menghadapi tantangan dalam mengetahui ketersediaan menu secara real time yang dapat mempengaruhi kepuasan pelanggan. Selanjutnya, next, ada tujuan. Proyek ini bertujuan untuk menghadirkan solusi berbasis web yang mampu meningkatkan efisiensi dan akurasi operasional Warung Kopi Pemuda. Adapun tujuan spesifik yang ingin dicapai, yang pertama adalah mengurangi kesalahan pencatatan pesanan, mengimplementasikan sistem digital yang dapat meminimalkan kesalahan dalam mencatat pesanan, sehingga meningkatkan akurasi dan kecepatan pelayanan. Yang kedua, ada meningkatkan efisiensi pekerjaan kasir. Dengan sistem yang terkomputerisasi, pekerjaan kasir dapat dilakukan lebih cepat dan efisien, mengurangi waktu tunggu pelanggan. Yang ketiga, ada mengotomatisasi laporan penjualan. Sistem ini dirancang untuk menghasilkan laporan penjualan secara otomatis dan akurat, sehingga memudahkan pemilik usaha dalam menganalisis kinerja bisnis. Dan yang terakhir ada memantau untuk memantau ketersediaan menu secara real time. Dengan fitur ini, informasi tentang menu yang tersedia maupun yang habis dapat diperbaharui dan diakses secara otomatis tanpa keterlambatan. Segitu saja yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Damar Saiful Hakim. Selanjutnya ada materi yang akan dijelaskan oleh Herlangga Dwi Putra. Untuk Herlangga dipersilakan. Baik, terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan metodologi. Yang pertama adalah observasi. Tahap pertama adalah observasi yang bertujuan untuk memahami kebutuhan sistem secara langsung. Dalam tahap ini dilakukan pengamatan terhadap proses transaksi,
interaksi antara pelanggan dan kasir, dan kendala yang muncul dalam penggunaan sistem manual. Data yang diperoleh menjadi landasan dalam menentukan fitur dan optimasi sistem. Yang kedua adalah wawancara. Selanjutnya adalah wawancara yang dengan pihak-pihak terkait seperti pemilik warung, kasir, dan pelanggan. Tujuannya adalah menggali informasi mendalam mengenai kebutuhan dan harapan terhadap sistem baru. Hasil wawancara membantu mengidentifikasi fitur utama seperti pencatatan transaksi, laporan penjualan, dan pengelompokan stok, pengelolaan stok. Lalu yang ketiga adalah perancangan sistem. Sistem ini meliputi desain antarmuka pengguna untuk memudahkan penggunaan, lalu alur proses kerja sistem yang efisien, dan struktur basis data yang dirancang sesuai kebutuhan. Langkah ini memastikan bahwa sistem dapat memenuhi ekspektasi pengguna dan fungsi optimal. Lalu yang keempat adalah pengujian. Proses ini dilakukan tahap percobaan atau testing. Pada tahap ini, sistem diuji menggunakan simulasi data yang menyerupai kondisi nyata di warung kopi pemuda. Tujuannya adalah untuk memastikan sistem berjalan tanpa kendala teknis, memverifikasi bahwa semua fungsi bekerja sesuai harapan, dan mengidentifikasi bug atau kekurangan dapat diperbaiki. Lalu yang terakhir adalah pengembangan. Tahap pengembangan ini mencakup implementasi perbaikan dari hasil percobaan. Setelah sistem dioptimalkan, sistem kasir berbasis website ini diimplementasikan secara penuh di warung kopi pemuda. Selanjutnya, saya akan menjelaskan analisa kebutuhan. Yang pertama adalah menu pengelolaan stok. Menu untuk menu pengelolaan stok, di sini menu yang diintegrasikan kepada menu pemesanan agar setiap sekali pemesanan itu terhadap item dapat di dapat secara otomatis memperbaharui stok setiap kali transaksi dilakukan. Selain itu, sistem akan memberikan notifikasi jika stok menipis dan menyajikan laporan stok harian. Lalu menu pemesanan. Menu pemesanan ini digunakan untuk mencatat dan mengelola pesanan pelanggan secara digital. Pengguna dapat dengan mudah melakukan modifikasi pesanan atau membatalkan pesanan jika diperlukan. Lalu yang terakhir adalah laporan otomatis. Fitur ini menyediakan laporan otomatis yang dapat diakses dalam interval harian, mingguan, atau bulanan, termasuk laporan pendapat, laporan penjualan untuk memudahkan analisis. Eh, Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Ya baik, terima kasih untuk Erlangga atas penjelasannya. Selanjutnya ada materi yang akan dijelaskan seperti web oleh Eriko Rahmatullah. Untuk Eriko dipersilakan. Baik, terima kasih moderator. Di sini saya akan membagikan layar untuk tampilan websitenya. Sebelum itu saya mau meminta maaf apabila ada kekurangan yang belum selesai ya pada websitenya. Ya, sudah ada ya. Oke. Sudah ada itu ya. Layar. Jadi di Ada. sini ada halaman pertama di mana staff yang akan dilihat oleh staff. Ketika aplikasi dibuka menggunakan WiFi warung kopi pemuda tersebut akan masuk halaman lagi. Di sini akan diperlukan bahwa email dari staff tersebut. Di sini misalkan menggunakan email saya dengan password yang
sudah dibuat oleh manajer atau owner dari tempat tersebut. Oke. Setelah memasuki halaman itu, maka akan masuk dalam dashboard. Di sini tampilan pertama yang dilihat oleh staff ketika sudah login itu adalah halaman menu. Di sini masih belum selesai, akan tetapi di bawah foto menu ini akan memiliki fitur ketersediaan menu. Jadi di sini dapat dilihat apakah menu tersebut sudah hampir habis atau memang sudah habis atau masih banyak. Setelah itu juga untuk melihat ketersediaan menu-menu yang ada di warung kopi Mando tersebut, baik makanannya, minumannya, atau tambahan-tambahan yang diperlukannya. Setelah itu, di sini apabila pekerjaan staff tersebut adalah super admin, manager, atau owner, maka ia bisa untuk melihat daftar staff atau untuk membuat akun untuk staff baru, register new staff, maka masuk ke dalam halaman pendaftaran. Di sini yang hanya bisa mengakses halaman ini hanyalah staff yang memiliki role role jobnya super admin atau owner dan manager saja. Selain itu untuk staf kasir dan lainnya tidak bisa mengakses halaman ini. Lalu untuk halaman terakhir yang baru saja dibuat yaitu untuk halaman pesanan. Di sini masih belum selesai tapi bisa dilihat mungkin cara kerjanya. Di sini ada halaman kosong. Jadi setiap harinya itu akan di-refresh menjadi halaman kosong kembali. Untuk memasukkan tangannya dengan tekan tanda tambah. Lalu tabel menu di sini ada menu yang tersedia. Apabila memasukkan nasi goreng, di sini bisa dilihat harganya. Sini ada tambahan-tambahannya yang ada seperti untuk telur dan ayam bisa dipilih, lalu harga yang berubah tanpa pesanan. Akan tetapi dikarenakan kurangnya waktu untuk mengerjakan, jadi masih belum bisa dilanjutkan kembali untuk websitenya. Dari jadi ini pembuatan websitenya itu kami menggunakan bahasa HTML, PHP, dan JavaScript begitu juga dengan styling CSS dengan menggunakan framework Laravel kami. Eh, jadi kembali ke demonstrasi website. Karena belum selesai, jadi hanya akan berdasarkan alurnya saja. Jadi setelah pesanan ditambahkan, maka di sini akan muncul pesanan dari customer tersebut yang lalu bisa dikonfirmasi apakah sudah selesai dibayar atau belum. Apabila sudah dikonfirmasi terbayar, maka dia akan otomatis masuk ke dalam halaman laporan di yang sini. Tapi masih belum selesai, jadi saya mohon maaf atas itu. Dan setelah laporan secara otomatis masuk, untuk staff dengan job owner dan manager, dia bisa memilih filter apakah laporan tersebut akan dilihat berdasarkan per hari, per bulan, atau per minggunya. Lalu setelah itu apabila setelah selesai shiftnya, maka dia bisa dengan menekan tombol lewat dan sesi staff tersebut sudah selesai. Untuk source code-nya mungkin bisa diakses di halaman repository GitHub saya sendiri. Untuk linknya mungkin sudah ada di share screen dari Herlangga. Terima kasih Herlangga. Oke, baik. Sekian untuk, oh ya bisa dibuka mungkin link reponya. Herlangga. Oh, ya, oke untuk linknya ada sebagai berikut dengan di halaman share screen yang sudah dilakukan. Oke. Nah, mungkin sekian saja untuk pembagian link source code-nya. Saya kembali kepada moderator. Baik, terima kasih. Eh, Baik, terima kasih. Selanjutnya kita penutup. Terima kasih atas kesempatannya Ibu untuk kami mempresentasikan hasil proyek kami. Selebihnya, kurang dan lebihnya kita minta maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Udah, aku udah. Nah, sekian saja mungkin untuk demonstrasi aplikasinya. Saya akan balikan kepada moderator. Oke, baik. Terima kasih ya Riko atas penjelasannya. Selanjutnya ada penutup yang akan dijelaskan oleh Abdan Julian Kusuma. Untuk Abdan, dipersilahkan. Baik, terima kasih waktunya moderator. Di sini saya akan menjelaskan kesimpulan dan saran. Untuk mendukung implementasi sistem kasir di warung kopi muda, pastikan infrastruktur teknologi optimal. Latih staf, lakukan perawatan rutin, melakukan fitur sesuai kebutuhan, dan evaluasi berdasarkan umpan balik. Untuk memastikan implementasi sistem kasir di warung kopi pemuda berjalan dengan sukses, berikut ada beberapa saran yang dapat diterapkan. Yang pertama, penguatan infrastruktur teknologi. Selanjutnya ada pelatihan pengguna. Selanjutnya ada perawatan sistem. Berikutnya ada penyesuaian fitur berdasarkan kebutuhan. Dan yang terakhir, yaitu evaluasi dan umpan balik. Mungkin segitu tadi yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan lagi kepada moderator. Baik, terima kasih Abdan. Selanjutnya kita penutup. Terima kasih atas kesempatannya Ibu untuk kami mempresentasikan hasil proyek kami. Selebihnya, kurang dan lebihnya kita minta maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.